Selamat malam, salam sejahtera, bahagia memenuhi kehidupan kita masing-masing. Biarlah kiranya kehidupan muda remaja betul-betul menjadi satu kawanan yang tergembala dengan baik dalam satu penggembalaan dan satu gembala. Amin, saudaraku. Amin. Tidak liar, tidak beredar-edar. Puji Tuhan. Tergembala berarti mendengar suara gembala. Itulah suara firman Tuhan Yesus yang disampaikan dalam setiap pertemuan ibadah. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, teristimewa pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Saudaraku, mari kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya pembukaan firman itu meneguhkan setiap kehidupan kita masing-masing. Maka tentu saja ibadah ini mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sambut studi Yusuf. Studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kejadian 41 ayat 34. Kejadian 41 ayat 34. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, Ya. dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 Ya. dari hasil tanah Mesir. Tulis saja, sebagai seorang penguasa dan yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir, Yusuf mengangkat sekaligus menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir. Amin. Puji Tuhan, sampai di situ dulu. Nah, terkait dengan hal itu, kita segera memperhatikan dan membaca Kisah Rasul. Pasal 20 ayat 28. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, Puji Tuhan, terus. karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Puji Tuhan. Seorang penilik yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Roh Tuhan yang kudus harus bertanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba Allah, yakni sidang jemaat Allah. Amin. Mengapa seorang penilik harus bertanggung jawab? Karena sidang jemaat Allah terbentuk oleh karena darah anak domba atau korban Kristus. Amin, saudaraku. Penggembalaan ini sekaligus terkait dengan segala sesuatu yang ada di dalam penggembalaan ini, termasuk kawanan domba, kehidupan anak Tuhan yang tergembala, itu terbentuk oleh karena darah anak domba. Terbentuk oleh karena korban Kristus. Amin, saudaraku. Berarti, saudaraku, ibadah dan pelayanan ini atau penggembalaan ini seharga dengan setetes darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, seorang penilik atau seorang gembala sidang harus menjunjung tinggi korban Kristus. Amin, saudaraku. Harus menjunjung tinggi korban Kristus. Ayat 29 sampai dengan ayat 30. Ayat 29 sampai dengan ayat 30. Silakan. Aku tahu bahwa bahwa sesudah aku pergi, ya, serigala-serigala yang ganas Ya. akan masuk ke tengah-tengah kamu, ya, serigala yang ganas. Terus dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. ya akan merusak domba-domba. Terus Bahkan dari antara kamu sendiri Ya. akan muncul beberapa orang Terus dari antara kawanan itu muncul beberapa orang. Terus yang dengan ajaran palsu mereka ya. berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Puji Tuhan. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa kawanan domba menghadapi ancaman dari serigala-serigala ganas. Di sini kita melihat bahwa kawanan domba menghadapi ancaman dari serigala-serigala yang ganas. Amin, saudaraku. Menghadapi ancaman dari serigala-serigala yang ganas. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, penilik atau gembala sidang harus benar-benar bertanggung jawab di dalam hal menggembalakan sidang jemaat
sebagai kawanan domba Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Ya. gembala yang baik. Ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Puji Tuhan. Pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba, sehingga domba-domba akhirnya menjadi liar, tidak tergembala, tercerai-berai, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Puji Tuhan, itulah pekerjaan dari serigala. Puji Tuhan, jadi serigala ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi kawanan domba. Sementara dalam Yohanes 10 ayat 12, pekerjaan dari serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga nanti domba-domba itu menjadi liar. Domba-domba itu tidak tergembala hidup rohaninya. Amin, saudaraku. Ayub pasal 39. Ayub pasal 39. Saya berharap kepada anak-anakku semua, kaum muda remaja, tergembala dengan sungguh-sungguh. Jangan liar. Puji Tuhan. Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita tergembala berarti menghargai panjang sabarnya Tuhan. Jangan sampai nanti hilang batas kesabaran yang ada, ya. Amin. Hargai kemurahan Tuhan. Ayub 39 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Liar, terus. Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai Ya. jalang? Tidak lagi terikat dengan penggembalaan. Liar sama dengan tidak terikat dengan penggembalaan. Amin, saudaraku. Amin. Itu ayat 8. Sekarang ayat 9 sampai 11. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya. Ayat 10 sampai 11. Ia menertawakan keramaian kota. Menertawakan. Jadi saudaraku, ayat 8, saudaraku, liar berarti tidak terikat dengan penggembalaan. Selanjutnya ayat 10 sampai 11. Ia menertawakan Ya. keramaian kota. 1. Menertawakan keramaian kota. 2. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. 3. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Terus. Dan mencari apa saja yang Ya, hijau. puji Tuhan. Tulis saja. Jika domba-domba tidak tergembala, akan terlihat suatu sikap yang jelas. Domba-domba yang tidak tergembala itu sama dengan liar. Puji Tuhan. Berarti akan terlihat suatu sikap yang jelas. 1. Menertawakan keramaian kota. Ini kalau sikap dari domba yang tidak tergembala, liar. Menertawakan keramaian kota. Ini adalah gambaran dari satu sikap yang tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Keramaian kota itu sama dengan ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang tidak tergembala mengecilkan ibadah dan pelayanan. Menganggap ringan hak kesulungan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ini adalah gambaran dari satu sikap yang tidak mau mendengarkan suara gembala. Tidak mendengar suara gembala. Puji Tuhan, kalau domba-domba, sebenarnya kalau domba-domba berada dalam satu kandang penggembalaan, mau tidak mau domba-domba harus tergembala. Tetapi karena domba-domba itu liar, tidak tergembala, maka sikap yang terlihat, sikap yang kedua yang terlihat adalah tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ini adalah gambaran dari satu sikap yang tidak mau mendengarkan suara gembala. Sebaliknya, lebih kepada kalau tidak mendengar suara gembala, berarti mendengar suara asing. Kalau tidak mendengar suara gembala, Yesus adalah gembala agung, bukan? Nah, kalau tidak mau mendengar suara gembala, berarti mendengar suara asing, yakni suara daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya,
Dan suara setan, itulah roh jahat dan roh najis. Dengan segala demonstrasi-demonstrasinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian 3, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. 3, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di sembarang tempat. Inilah sikap yang ketiga kalau domba-domba tidak tergembala. Menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya beribadah di sembarang tempat. Puji Tuhan. Hari ini beribadah di satu tempat, besok beribadah di tempat yang lain, kemudian lusa beribadah di tempat yang lain, terus-menerus begitu. Tidak menetap di dalam satu kandang penggembalaan. Jadi beribadah sesuka hati, di mana ia suka saja. Jadi tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Tergantung perasaan hatinya. Sesuka hatinya. Beribadah dengan sesuka hatinya saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dampak negatif beribadah dengan sesuka hati. Mencari apa saja. Ulangi baca ayat 11. Yang ketiga, kalau liar, sikap yang liar. Yang ketiga, Ia menjelajah gunung-gunung padang Ya. rumputnya. beribadah di sembarang tempat. Beribadah di tempat yang sesuka hati beribadah. Terus dampak negatifnya, Dan mencari apa saja yang Ya. hijau. dampak negatifnya mencari apa saja yang hijau. Apa saja yang hijau artinya menerima semua firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebagai makanan rohani yang menerima firman Tuhan, menerima dengan sembarangan apapun yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku, mencari apa saja yang hijau. Kan rumput hijau kan makanan domba. Amin, saudaraku. Mencari apa saja yang hijau artinya, saudaraku, menerima semua firman-firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dia tidak tahu itu firman yang dari Tuhan atau firman dengan sesuka hati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Inilah resikonya kalau beribadah di sembarang tempat. Berarti mencari apa saja yang hijau. Artinya menerima semua firman Tuhan. Ia menganggap firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu semua suci dan sempurna. Saya katakan tidak semua sempurna. Firmannya benar. Tetapi roh yang menyampaikan firman itu tidak suci dan tidak sempurna. Dapat dipahami, saudaraku. Kita kembali membaca Kisah Para Rasul 20. Ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku tahu Ya. bahwa sesudah aku pergi, Jadi, saudaraku, domba tadi, serigala, ancaman serius bagi domba adalah serigala. Karena tugas dari serigala adalah menerkam dan menceraikan kawanan domba. Jadi kalau domba liar tidak tergembala, tadi ada 3 hal yang terlihat ya. Amin, saudaraku. Amin. Yang pasti tidak mendengar suara gembala. Kemudian beribadah di sembarang tempat. Mengecilkan ibadah dan pelayanan, tidak mendengar suara gembala. Yang ketiga, beribadah di sembarang tempat. Dan mencari firman sesuka hati. Firman yang sembarangan. Puji Tuhan. Lihat Kisah Rasul 20 ayat 29. Aku tahu Ya. bahwa sesudah aku pergi, Sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu ya, dan terus, tidak akan menyayangkan kawanan itu. ya, puji Tuhan. Domba-domba menghadapi serigala. Kembali saya katakan, domba-domba menghadapi serigala yang ganas dan buas. Puji Tuhan. Haleluya. Ancaman serius dari domba-domba adalah serigala-serigala yang ganas dan serigala-serigala yang buas. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat wujud nyata dari serigala yang buas atau serigala yang ganas. Mari selanjutnya, marilah kita melihat wujud nyata dari serigala yang buas, serigala yang ganas. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius 7 ayat 15.
Injil Matius ayat 15, Matius 7 ayat 15, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Ya. dengan menyamar seperti domba, Ya. tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Puji Tuhan. Haleluya. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itulah nabi-nabi palsu. Serigala berbulu domba itu adalah nabi-nabi palsu. Amin. Puji Tuhan. Sebetulnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas dan serigala yang ganas. Puji Tuhan. Serigala yang buas dan serigala yang ganas. Sehingga menjadi ancaman serius bagi domba-domba atau kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Tulis praktek serigala yang buas di dalam hal menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Praktek serigala yang buas di dalam hal menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Puji Tuhan. Kisah Rasul. Kita kembali membaca Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Ya. Demikian firman Tuhan. Kita lihat praktek serigala yang buas dan ganas di dalam hal menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, Sesudah Rasul Paulus selesai dengan penginjilannya dan pengajarannya di Asia Kecil, terkhusus di sidang jemaat di Efesus. Terus serigala-serigala yang ganas Ya. akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. tidak peduli dengan kawanan domba. Terus Bahkan dari antara kamu sendiri Ya. akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik Puji murid-murid. Tuhan, serigala yang buas menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba dengan ajaran palsu. Dapat dipahami saudaraku? Jadi praktek serigala menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba adalah dengan ajaran palsu. Dengan ajaran palsu. Jadi saudara, kita harus berhati-hati dengan sebuah ajaran. Hati-hati dengan sebuah ajaran itu, sebabnya dalam suratan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1, sidang jemaat perlu menguji roh dari setiap hamba-hamba Tuhan di tengah pelayanannya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Wujud nyata ajaran palsu yang pertama. Jadi saudaraku, serigala yang buas tadi praktek serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba dengan ajaran palsu, dengan cara ajaran palsu. Wujud nyata ajaran palsu ada dua. Yang pertama, wujud nyata ajaran palsu ada dua. Nah sekarang yang pertama. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 15, 20 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 15, loncat ayat 20 sampai dengan ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Hal pengajaran yang sesat. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Iya. yang datang kepadamu Iya, nabi palsu. Terus hati-hati terhadap nabi palsu. Terus dengan menyamar seperti domba, iya. Terus tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. hati-hati dengan nabi palsu, saudara. Amin. Amin. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu, sebab mereka itu adalah serigala berbulu domba, binatang yang buas, binatang yang ganas. Sebetulnya demikian, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk mengenal serigala yang buas, binatang yang buas, binatang yang ganas, itulah nabi-nabi palsu dari buah pelayanannya. Untuk mengenal binatang yang buas, serigala yang buas dari buah pelayanannya. Adapun buah pelayanannya adalah ayat 21 sampai 23. Bukan setiap Itu orang tadi ayat 20, sekarang 21 sampai 23. Terus bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga, terus
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa di surga. 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Ya, Tuhan, Tuhan, ya. bukankah kami bernubuat demi namamu, Terus, dan mengusir setan demi namamu, terus, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? terus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Ya, dan berkata, ya, Aku tidak pernah mengenal kamu. ya. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Binatang buas atau serigala yang ganas, itulah nabi-nabi palsu. Di tengah-tengah ibadah dan ibadah pelayanan mereka, sibuk mengadakan 3 perkara ajaib. Binatang yang buas atau serigala yang ganas, itulah nabi-nabi palsu. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka, buah ibadah dan pelayanan mereka adalah buah pelayanan mereka ialah sibuk mengadakan 3 perkara ajaib. Jadi untuk mengenal serigala yang buas, dilihat dari buah pelayanannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Adapun buah pelayanan mereka adalah sibuk mengadakan 3 perkara ajaib, yaitu 1, bernubuat, 2, mengusir setan, 3, mengadakan banyak mukjizat. Mengadakan banyak mukjizat. Ini buah pelayanan dari binatang buas, serigala yang ganas, itulah nabi-nabi palsu. 1, bernubuat, 2, mengusir setan, 3, mengadakan banyak mukjizat. Kemudian mereka melakukan 3 perkara ajaib tersebut demi nama Tuhan. Mereka melakukan 3 perkara ajaib tersebut demi nama Tuhan, loh saudaraku. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Demi nama Tuhan, bukan demi yang lain-lain. Bukan untuk yang lain-lain, tapi betul-betul demi nama Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, jika diukur dari sudut pandang manusia, apa yang mereka perbuat itu sangat baik. Secara logika manusia, apa yang mereka kerjakan itu sangat baik. Bukan? Puji Tuhan. Tetapi kenyataannya pada ayat 23, baca kembali. Tetapi kenyataannya pada ayat 23, baca kembali. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Ya, dan berkata, ya, Aku tidak pernah mengenal kamu. ya. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat Ya. kejahatan. Tetapi kenyataannya pada ayat 23, Tuhan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Awalnya, saudara, pernyataan dari Tuhan ini sungguh membuat saya terkejut. Sebelum saya mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Amin, saudaraku. Karena menurut hemat saya, apa yang telah mereka perbuat itu adalah sesuatu yang baik dan tidak salah bagi pemandangan manusia. Tentu juga bagi pemandangan kita, bukan? Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Tuhan kembali berkata kepada nabi-nabi palsu, serigala yang buas, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ternyata mereka di hadapan Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Buah pelayanan mereka adalah bukti bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak kejahatan mereka? Di mana letak kejahatan mereka? Kita akan temukan jawabannya pada ayat 21. Saya berharap kita semua dapat memahaminya, amin. Termasuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, Facebook, YouTube, dimanapun Anda berada. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kemudian dalam seruannya itu ia menyebut, Tuhan, Tuhan, ya. Lalu oleh karena seruan itu, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. iya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan seruan yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ternyata
Bukan itu ukuran untuk masuk dalam kerajaan surga. Termasuk mereka yang melakukan 3 perkara ajaib. Bukan menjadi tolak ukur sehingga hamba Tuhan layak masuk dalam kerajaan surga. Ketika hamba serigala yang buas, binatang yang ganas tadi, itulah nabi-nabi palsu. Buah pelayanan mereka tadi melakukan tiga perkara ajaib. Ternyata itu bukanlah merupakan tolak ukur sehingga mereka layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka sidang jemaat harus paham betul. Kalau hamba Tuhan mengadakan demonstrasi di dalam hal mengadakan musisat-musisat di tengah ibadah dan pelayanan, itu bukan sesuatu yang asing dan aneh. Memang itu penting, tetapi itu bukan menjadi tolak ukur. Baik yang menerima musisat, baik yang mengadakan musisat, bukan menjadi tolak ukur sehingga mereka layak masuk surga. Tidak, saudara, tidak. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi yang Tuhan tuntut dari seorang penilik, dari seorang gembala sidang, ia adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Coba baca ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Iya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan karena berseru dengan seruan menyebut, dalam seruan itu menyebut Tuhan, Tuhan. Yaitu prakteknya melakukan 3 perkara ajaib tersebut. Amin, saudaraku. Amin. Lalu mereka dikatakan layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak, tetapi terus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sudah sangat jelas. Yang Tuhan tuntut dari seorang penilik, dari seorang gembala sidang, ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan melakukan kehendak manusia di bumi. Puji Tuhan, itu yang Tuhan tuntut. Puji Tuhan. Dan saya mau belajar untuk melakukan itu supaya kelak pada hari Tuhan menyatakan dirinya pada kali yang kedua dalam kemuliaannya, saya tidak mendapat tuntutan apapun. Lebih baik tuntutan itu saya lakukan sekarang daripada di kemudian hari saya dituntut karena tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi, dalam hal ini saya minta dengan rendah hati. Sidang jemaat, teramat lebih kaum muda remaja, mohon mengerti. Sekiranya ibadah ini dihubungkan dengan kehendak Allah, jangan bersungut-sungut. Saya mohon pengertian yang demikian, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Marilah kita melihat lebih jauh tentang kehendak Allah. Injil Matius 26. Injil Matius 26 ayat 42. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Di taman Getsemani. Puji Tuhan. Silakan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Iya. dan berdoa. Iya. Katanya, Iya. Ya Bapakku, Ya Bapakku. jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, Iya. kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Puji Tuhan. Sebagai anak Allah, Yesus harus meminum cawan Allah, yakni menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Yesus harus meminum cawan Allah, yakni menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Dengan demikian, jadilah kehendak Allah atau kehendak Allah terlaksana. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, kalau kita mengacu pada ayat ini, kalau hanya sibuk mengadakan 3 perkara ajaib tersebut, atau sibuk hanya mengadakan mukjizat kesembuhan, sibuk hanya mengadakan mukjizat mengusir setan, tetapi mengabaikan kehendak Allah Bapa, mengabaikan sengsara salib, sama dengan pembuat kejahatan. Amin, saudaraku. Sama dengan pembuat kejahatan. Itu loh maksudnya. Sehingga dari apa yang sudah kita baca ini, hati saya diteguhkan
Dan sekarang saya tidak terkejut lagi. Dan tidak heran lagi dengan perkataan Yesus kepada nabi-nabi palsu yang demi nama Tuhan melakukan 3 perkara ajaib. Namun sekalipun demikian Tuhan berkata, enyahlah kamu daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Sekarang saya memahami yang Tuhan tuntut, yang Tuhan tunggu dari kehidupan seorang penilik, termasuk sidang jemaat yang dilayani oleh seorang penilik, adalah minum anggur asam, isi dari cawan Allah, yakni menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian, jadilah kehendak Allah atau kehendak Allah terlaksana. Berarti kalau hanya sibuk mengadakan 3 perkara ajaib, atau sibuk hanya mengadakan mujizat kesembuhan dan mujizat mengusir setan, tetapi mengabaikan kehendak Allah, mengabaikan sengsara salib, sama dengan pembuat kejahatan. Itu sebabnya di atas tadi saya minta dengan sangat mohon untuk dimengerti. Jangan lekas bersungut-sungut manakala ibadah ini dihubungkan langsung dengan kehendak Allah. Manakala ibadah ini dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Memang saya tidak pungkiri banyak pengorbanan yang harus kita korbankan di tengah ibadah dan pelayanan ini untuk kepentingan dalam pekerjaan Tuhan, baik itu untuk biaya live streaming dan yang terkait dengan live streaming, baik juga biaya untuk cetak majalah warta mingguan, baik juga untuk mencetak majalah gulungan kitab yang terbuka, serta biaya pengirimannya kepada ratusan hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke, termasuk biaya-biaya dan kebutuhan sewa gedung gereja. Tidak saya pungkiri, tetapi itulah ibadah yang dihubungkan dengan sengsara salib, supaya kehendak Allah terlaksana. Tapi sebaliknya, sekalipun sejuta kali terjadi mujizat di depan mata, tanpa sengsara salib, tidak ada artinya. Biar tiap hari hamba Tuhan sibuk mengadakan mujizat kesembuhan dalam setiap pertemuan ibadah, mengadakan mujizat kesembuhan, mengadakan mujizat pengusiran setan, sampai akhirnya mengadakan supaya jemaat itu rubuh dan rubuh, teler dan teler sampai muntah-muntah. Tidak ada artinya kalau ibadah tidak dihubungkan dengan sengsara salib, karena kehendak Allah tidak terlaksana. Karena tiada mungkin ketika mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, lalu orang itu tiba-tiba sempurna. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Atau ketika hamba Tuhan mengadakan jemaatnya rubuh, lalu setelah rubuh, lalu jemaat itu menjadi sempurna. Sesuatu yang mustahil. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Saya berharap saudara tidak tersinggung dengan apa yang saya jelaskan ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang dialami oleh Yesus Kristus, sesuai dengan pengakuan dan juga yang dialami oleh Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Kata Yesus kepada mereka, Iya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Iya, dan sudah jelas ini. Terus dan menyelesaikan pekerjaannya. sudah sangat jelas. Yang menjadi makanan pokok Yesus, anak Allah ialah, makanan pokok Yesus Kristus anak Allah ialah satu, atau yang pertama, melakukan kehendak Allah Bapa. Makanan pokok yang sangat digemari oleh Yesus anak Allah ada dua. Yang pertama, melakukan kehendak Allah Bapa, sama dengan ibadah yang terhubung langsung dengan sengsara salib atau pengorbanan diri di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Amin. Ini juga sudah seharusnya menjadi makanan kegemaran, makanan yang harus kita nikmati
sejati di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah ibadah yang terhubung langsung dengan sengsara salib. Amin. Amin. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12. Baca. Demikian firman 2 Tuhan. Timotius 3 ayat 12. Baca. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus di dalam Kristus Yesus, ibadah di dalam Kristus Yesus, terus akan menderita aniaya. puji Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pendeknya, hidup disertai dengan memikul salib sama dengan ibadah yang sejati. Amin, saudaraku. Hidup disertai dengan menyangkal diri dan memikul salib sama dengan ibadah sejati. Sama dengan menjalankan ibadah yang sejati. Itu ibadah sejati. Menyangkal diri, memikul salib sama dengan menjalankan ibadah sejati. Kalau ibadah tetapi sibuk hanya mengadakan 3 perkara ajaib semata, itu bukan ibadah sejati. Baru separuh atau bagian dari ibadah. Itu bukan ibadah sempurna, bukan ibadah sejati. Itu hanya bagian kecil dari ibadah, belum sejati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi sayangnya, banyak hamba Tuhan tidak berani menyampaikan ajaran semacam ini. Tapi sayangnya, seorang hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak penilik, banyak gembala sidang, tidak berani menyampaikan ajaran di mana ibadah ini ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Tidak berani menyampaikan ajaran semacam ini di hari-hari terakhir ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Banyak hamba Tuhan mengalami ketakutan, padahal itu merupakan makanan sehat, makanan yang menyehatkan hidup rohani gereja Tuhan. Melakukan kehendak Allah Bapa harus menjadi makanan kegemaran, karena itu merupakan makanan yang menyehatkan hidup rohani gereja Tuhan. Tidak ada makanan sehat yang lain. Makanan sehat tidak datang dari yang lain-lain, kecuali melakukan kehendak Allah Bapa. Itu ibadah sejati, saudara. Itu ibadah sejati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Injil Yohanes pasal yang keempat. Sudah mengerti tentang makanan sehat? Puji Tuhan. Ibadah, menjalankan ibadah sejati, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Ya, kata Yesus kepada mereka. Silakan. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Makanan kegemaran Yesus Kristus, Yesus anak Allah, yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Makanan kegemaran dari Yesus anak Allah adalah menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua ialah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Makanan kegemaran dari Yesus yang pertama, melakukan kehendak Allah Bapa, terhubung dengan sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Makanan sehat. Puji Tuhan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Mari kita lihat pekerjaan Allah Bapa. Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 4 dan 21. Loncat saja ya. Kita ambil 2 ayat saja. Injil Yohanes 17 ayat 4 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Puji Tuhan. Baca.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Ya, dengan jalan menyelesaikan Iya. pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. puji Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa di bumi, supaya Allah Bapa dipermuliakan di bumi. Apakah itu pekerjaan yang diselesaikan itu? Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Iya, supaya mereka semua menjadi satu. Saya dan sidang jemaat menjadi satu. Antara sidang jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, semuanya menjadi satu. Apa yang dimaksud dengan satu? Sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, sependeritaan. Apa yang dialami anggota tubuh yang lain, itu juga yang kita alami. Orang lain bersuka cita, kita mengucap syukur. Orang lain menderita, kita turut merasakannya. Jangan justru membuat orang lain susah. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sebagai anak Allah, Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa, sebab ia telah mempersatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian, Allah Bapa dipermuliakan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat apakah perkataan Yesus ini sesuai dengan perbuatannya. Tentu saja kita akan lihat di dalam apakah perkataan itu ada wujudnya, supaya perkataan ini sesuai dengan perbuatannya. Yohanes, tadi Injil Yohanes 17, sekarang Injil Yohanes 19. Ayat 30 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Baca. Yesus mati. Yesus mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Anggur asam, isi dari cawan Allah. Amin, saudaraku. amin, Terus, berkatalah ia, ya, sudah sesudah selesai. meminum cawan Allah, anggur asam, isi dari cawan Allah, berkatalah ia, terus Sudah selesai. sudah selesai. Puji Tuhan. Sesudah minum cawan Allah, Yesus berkata, sudah selesai. Puji Tuhan. Inilah yang dimaksud bahwa Yesus anak Allah telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa di atas muka bumi ini, supaya dengan demikian Allah Bapa dipermuliakan di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita melihat apakah terbukti bahwa Yesus telah menyelesaikan seluruh rangkaian-rangkaian dari pekerjaan Allah itu. Sudahkah selesai dari awal sampai pada akhirnya? Apakah sudah selesai? Puji Tuhan. Haleluya. Sebab semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus sesuai dengan apa yang dia terima, yang sesuai dengan yang dia terima, berarti sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat dari Allah Bapa. Singkatnya, sesuai dengan skidul dari Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dia mengerjakan sesuai dengan skidul yang telah dibuat oleh Allah Bapa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 31 sampai dengan 34. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Lambung Yesus ditikam. ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, Iya. sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Terus, Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. terus, Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama ya. dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Terus, Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, ketika mereka prajurit-prajurit Romawi sampai kepada Yesus, terus, dan melihat bahwa ia telah mati, dan melihat bahwa Yesus anak Allah telah mati di atas kayu salib, terus, mereka tidak mematahkan kakinya. prajurit-prajurit tersebut tidak mematahkan kaki Yesus. Amin, saudaraku. Ketika prajurit-prajurit Romawi ini
melihat bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, mereka tidak mematah-matahkan kaki Yesus. Jadi tidak ada satupun tulang dari tulang Yesus yang terpatah-patahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya, lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua menjadi satu. Sama artinya, terwujudnya pesta nikah anak domba. Terwujudnya pesta nikah anak domba sesuai dengan Wahyu 19 ayat 6-9. Puji Tuhan. Terwujudnya kesatuan tubuh. Kalau tulang Yesus patah-patah, berarti tidak terwujud kesatuan tubuh. Tetapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, prajurit-prajurit Romawi tidak mematah-matahkan kaki Yesus. Atau sebaliknya, tidak ada satupun tulang dari tulang Yesus yang terpatah-patahkan. Amin, saudaraku. Artinya lewat kematian Yesus di atas kayu salib, di Bukit Golgota, kita semua anggota tubuh yang berbeda-beda menjadi satu. Berbeda suku, berbeda kaum, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Tetapi lewat kematian Yesus Kristus, kita semua menjadi satu. Tergenapilah perkataan Adam yang pertama setelah Allah selesai membangun seorang perempuan dari satu tulang rusuk Adam. Sesudah selesai Allah membangun perempuan, lalu dibawalah ke Adam yang pertama, lalu Adam yang pertama melihat begitu sempurna dan spontanitas ia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kristus itu satu, kepala satu, tubuhnya juga satu, walaupun anggotanya berbeda-beda dan banyak. Amin, saudaraku. Dan kalau kita menjadi satu, maka dengan demikian Allah dipermuliakan di atas muka bumi ini. Mari kita wujudkan apa yang menjadi skidul akhir dari pekerjaan Yesus di atas muka bumi, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Mari kita wujudkan bersama-sama. Jangan kita egois, jangan kita mengambil jalan masing-masing, jangan liar. Jangan hanya menuruti kehendak di hati masing-masing. Dengar suara Tuhan, firman penggembalaan, firman yang mempersatukan. Pengajaran mempelai adalah pengajaran yang mempersatukan. Roh mempelai adalah roh yang mempersatukan. Kasih mempelai adalah kasih yang mempersatukan. Sebab mempelai itu dua. Kedua mempelai itu sudah menjadi satu. Terimalah pengajaran mempelai, terimalah roh mempelai, terimalah kasih mempelai. Jangan ditolak, ini bukan ajaran asing. Ajaran tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tidak ada satupun yang menyatakan tentang Allah Trinitas, tidak ada sebutan Allah Trinitas. Tetapi ajaran ini harus kita terima dengan baik, karena itu benar adanya. Sebaliknya, pengajaran mempelai terlalu banyak. Di dalam 66 kitab suci ini, Alkitab, kitab suci terdiri dari 66 kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, diawali dengan kitab Kejadian, itulah nikah daripada Adam, diakhiri dengan kitab Wahyu, nikah suci itulah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi awal tetap bicara soal nikah yang pertama, akhir bicara soal nikah dari Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Yesus Kristus. Kenapa kita tidak mau terima pengajaran mempelai?
Mengerti maksud saya? Di sini tidak ada tertulis soal Allah Trinitas. Satupun ayat tidak ada menuliskan tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Tetapi sekalipun demikian tetap harus kita terima dan dengan bahwa itu adalah sebuah ajaran yang baik dan sehat. Tuhan Yesus Kristus itu Allah Trinitas. Sekalipun tidak tertulis. Sementara pengajaran mempelai begitu banyak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa enggak kita terima dengan segala kerendahan hati? Gitu loh, mengerti enggak maksud saya? Puji Tuhan. Saya berharap saudara bisa memahaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat. Jadi saudara, sudah terbukti pengakuan Yesus tentang makanan yang kedua menyelesaikan pekerjaan Allah sudah terbukti. Perkataan dan perbuatan selaras, seiras, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, boleh baca. Ayat 5 sampai 8. Ayat 8 penulisan, tapi pembacaan ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, supaya kita sehati, sepikir, dan seperasaan. Amin. Supaya kita semua menjadi satu, bukan? Amin. Itu ayat 5. Sekarang ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia harus meninggalkan segala kemuliaannya. Dia meninggalkan Bapa di surga, meninggalkan rumahnya di surga, meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, supaya dia bisa menyatu dengan tubuhnya, mempelai perempuan Tuhan, sedang mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, sama dengan setia kepada Bapa. Anak setia kepada Bapa. Dapat dipahami? Amin. Sebaliknya, kalau di tengah-tengah ibadah dan pelayanan hanya sibuk mengadakan musisat kesembuhan, sibuk mengadakan demonstrasi musisat dalam pengusiran setan, kemudian demonstrasi mengadakan musisat supaya sidang jemaat rubu-rubu, teler-teler sampai rubu-rubu, mabuk-mabuk sampai teler-teler, saudaraku, itu sama dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak setia. Sama dengan hamba Tuhan pembuat kejahatan. Dapat dipahami, saudaraku? Perhatikan ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu artinya Yesus anak Allah setia kepada Allah Bapa. Tetapi sebaliknya, kalau seorang penilik, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, sibuk hanya mengadakan demonstrasi di dalam musisat kesembuhan, ataupun musisat pengusiran setan, atau sibuk mengadakan muntah teler sampai rubu-rubu, sama dengan hamba Tuhan yang tidak setia. Sama dengan hamba Tuhan pembuat kejahatan. Masuk akal ya? Tadi saya terkejut waktu nabi palsu mengadakan 3 perbuatan ajaib. Namun setelah mengadakan 3 perbuatan ajaib, justru Yesus berkata, "Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan." Saya terkejut. Tetapi setelah Tuhan bukakan firman-Nya, barulah saya sekarang memahami. Kiranya sidang jemaat yang di luar penggembalaan GPT Betania, kiranya saudara yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, perhatikan baik-baik. Saudara harus belajar untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Jangan selalu terbawa perasaan, pikiran perasaan manusia daging. Tetapi hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus.
Buang jauh-jauh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam manusia. Perasaan manusia buang. Puji Tuhan. Kalau hanya berhenti hanya sebatas mengadakan mujizat, sama dengan hamba Tuhan tidak setia. Sama dengan pembuat kejahatan. Dapat dipahami saudaraku. Bayangkan saudara, Yesus meninggalkan segala sesuatu yang dia punya. Meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan Bapanya, meninggalkan rumahnya di surga. Turun ke bumi dengan satu tujuan, supaya bisa menyatu dengan sidang mempelai wanita Tuhan. Juga seorang suami, laki-laki, harus meninggalkan ayah dan ibunya, supaya dia bisa bersatu dengan istrinya. Perhatikanlah rencana yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Dia menyelesaikan pekerjaan Allah. Mengapa? Karena dia seorang hamba Tuhan yang setia. Setialah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kisah Para Rasul 20. Ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu Ya. bahwa aku bersih. Ya. Tidak Aku bersih. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Pernyataan ini menunjukkan jati diri Rasul Paulus di tengah ibadah dan pelayanannya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kemudian Rasul Paulus kembali berkata, Tidak bersalah Ya. terhadap siapapun yang akan binasa. tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi, andai kata satu dari sidang jemaat di Efesus binasa, Rasul Paulus tidak bersalah. Karena di tengah ibadah dan pelayanannya, dia bersih. Tidak bersalah. Dalam hal apa? Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Mengapa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan hal yang demikian? Seperti yang tertulis pada ayat 26. Sebab pada ayat 27 Rasul Paulus berkata, Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada sidang jemaat di Efesus. Apa yang dimaksud seluruh maksud Allah? Yang pasti, itulah yang menjadi makanan kegemaran Yesus. Makanan yang sehat. Antara lain melakukan kehendak Allah Bapa. Itu ajaran sehat, makanan sehat. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Dengan setia. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, pengajaran mempelai ini sudah dibentangkan, sudah dipaparkan dari timur sampai ke barat. Jadi andai kata ada satu dari sidang jemaat, andai kata satu dari anak-anak Tuhan yang binasa, namun dia sudah dengar pengajaran mempelai, Tuhan tidak bisa dituntut, Tuhan tidak bisa dipersalahkan, saudara. Sebab Tuhan tidak lalai. Buktinya apa? Dia menikmati makanan sehat, ajaran sehat, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa, sama dengan ibadah sejati. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa dengan setia. Dua ajaran ini telah dibentangkan. Jadi kalau ada orang yang binasa, Tuhan tidak bisa dituntut, Tuhan tidak bisa dituntut bersalah. Tuhan tidak pernah lalai. Tapi kalau saudara binasa, karena saudara tidak setia, karena saudara mengikuti melakukan kehendak daripada nabi-nabi palsu, berhenti di tengah jalan hanya karena mukjizat, lalu saudara binasa di kemudian hari, jangan salahkan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Terimalah ajaran yang sehat ini. Puji Tuhan.
karena kita menjalankan ibadah sejati. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Rasul Paulus tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada sidang jemaat di Efesus secara khusus dan seluruh sidang jemaat di Asia Kecil secara umum, yakni supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna atau sama dengan pesta nikah anak domba dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Amin, saudaraku. Amin. Saudara bahagia bukan? Amin. Karena saudara berada di tengah ibadah yang dihubungkan dengan sengsara salib, ibadah sejati. Itu ajaran sehat, makanan sehat. Dan tentu saja akan ditindaklanjuti, di follow up dengan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa sampai sempurna. Bapa dipermuliakan. Puji Tuhan. Itulah praktek serigala yang buas atau binatang yang ganas di dalam hal menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Itu yang pertama ya. Amin. Itulah ajaran palsu yang pertama dari nabi-nabi palsu yang disebut binatang buas atau serigala yang ganas. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Ajaran palsu. Sekarang kita kembali membaca Kisah Rasul 20. Tidak apa-apa diulang-ulang membaca supaya benang merahnya tidak terputus. Amin. Puji Tuhan. Supaya kita memiliki tali sifat, tali pengukur. Amin. Amin. Kita harus terikat dengan ukuran tali sifat. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang benar. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, Ya. serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 29 kembali saya sampaikan, nyatakan bahwa domba-domba menghadapi ancaman serius dari binatang buas atau serigala yang ganas. Tentu saja itu menunjuk nabi-nabi palsu, bukan? Amin. Lalu ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri Ya. akan muncul beberapa orang Ya. yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Puji Tuhan. Serigala yang buas dan ganas yakni nabi-nabi palsu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba dengan ajaran palsu. Begitu kan? Amin. 29 dan 30. Ajaran palsu. 29 nabi palsu, serigala, binatang buas. Cara menerkamnya ayat 30 dengan ajaran palsu. Dapat dipahami. Ajaran palsu yang pertama meniadakan salib demi musisat-musisat. Puji Tuhan. Sama dengan setia, sama dengan pembuat kejahatan. Nah, sekarang wujud nyata ajaran palsu yang kedua. Wujud nyata ajaran palsu yang kedua. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Kiranya diikuti dengan baik ya. Amin. Puji Tuhan, supaya benang merahnya tidak terputus. Pengajaran mempelai, kita harus terikat dengan pengajaran mempelai, dan itu kita harus jadikan sebagai tali sifat ya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, menjadi tolak ukur ibadah dan pelayanan kita masing-masing. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan Ya. mengenai ajaran sesat. Ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, Wilayah Makedonia, lihat ya, Makedonia ini adalah jemaat yang miskin, tidak kaya, tetapi limpah kasih karunia, sehingga menjadi pusat perhatian dari Tuhan. Buktinya Rasul Paulus berjalan menuju wilayah Makedonia. Amin, saudaraku. Amin. Sebab itu ibadah ini harus dihubungkan langsung dengan sengsara salib, kasih supaya kita limpah kasih karunia, menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus.
Bagikan jemaat di Makedonia pusat perjalanan dari pengajaran mempelai ditujukan kepada kita. Amin. Itu perhatian Tuhan. Jangan anggap enteng lagi pengajaran mempelai. Terus, Aku telah mendesak engkau. nah, Rasul Paulus mendesak anak kekasihnya Timotius. Kita juga didesak sekarang. Saya juga didesak Tuhan sekarang. Karena GPT Betania Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia ini menjadi pusat perhatian Tuhan. Sebab itu Tuhan desak saya sekarang. Saya bertanggung jawab mengatakan hal ini bukan sok suci. Bukan sok suci, tetapi menunjukkan suatu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terus, Supaya engkau tinggal di Efesus ya, dan menasihatkan orang-orang tertentu. kembali lagi bercerita tentang ajaran palsu di Efesus tadi loh. Jemaat Efesus itu adalah domba-domba. Allah sedang menghadapi ancaman serius dari nabi-nabi palsu, serigala yang buas, binatang ganas. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Terus, Dan menasihatkan orang-orang tertentu iya, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain iya, terus, ataupun sibuk dengan dongeng dan Nah. silsilah yang tiada putus-putusnya, terus. yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Rasul Paulus meminta dengan amat sangat kepada Timotius supaya ia tinggal bersama dengan jemaat di Efesus. Amin, saudaraku. Amin. Terkait dengan serigala-serigala buas sebagai ancaman serius dari sidang jemaat di Efesus sebagai domba-domba Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan maksud tinggal bersama dengan jemaat di Efesus, tujuannya, adapun tujuan Timotius tinggal bersama dengan jemaat di Efesus ialah untuk menasihatkan orang-orang tertentu. Untuk menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan sibuk mengajarkan ajaran lain, ajaran palsu. Supaya jangan sibuk dengan ajaran lain, ajaran palsu. Yaitu, strip pertama, dongeng nenek-nenek tua. Strip yang kedua, silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya. Disebut juga dengan filsafat-filsafat kosong manusia. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Inilah ajaran palsu. Yang kedua, sibuk dengan dongeng nenek-nenek tua. Kemudian sibuk dengan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya, sama dengan filsafat-filsafat kosong manusia. Jadi yang pertama sibuk dengan dongeng nenek-nenek tua. Tahayul-tahayul, termasuk menyampaikan contoh, menyampaikan 1 atau 2 ayat firman. Tetapi dilengkapi, disempurnakan dengan menambahkan si kancil, cerita si kancil, cerita si buaya, cerita si kura-kura, si lumba-lumba, dan lain sebagainya. Itu ajaran palsu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 6. Tetapi Baca ada ayat 5 mulai, penulisan ayat 6 saja. Terus? tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Ya, jadi di ayat 5 ini menceritakan kepada kita bahwa seorang penilik atau gembala sidang harus memiliki hati nurani yang murni dan suci. Supaya dengan demikian ia tetap akan mempertahankan sebuah ajaran yang murni juga tentunya, saudara. Percayalah. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. itu yang 5, ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Sudah sangat jelas di sini. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Terus, Dan yang sesat dalam omongan yang Ya, sia-sia. perhatikan kalimat. Tetapi ada yang tidak sampai pada tujuan itu.
yang dimaksud dengan tujuan itu adalah tujuan akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Atau ending atau muara dari ibadah pelayanan ini. Itu adalah pesta nikah anak domba. Atau perjamuan malam kawin anak domba. Itulah kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah sidang mempelai wanita Tuhan. Itulah tubuh mempelai. Tidak sampai kepada tujuan akhir dari perjalanan rohani di atas muka bumi. Tidak sampai kepada akhir dari ibadah pelayanan. Itulah pesta nikah anak domba. Mengapa tidak sampai kepada tujuan akhir dari perjalanan rohani? Mengapa seorang gembala sidang, penilik, tidak menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa? Mengapa ibadah dan pelayanan tidak sampai kepada garis akhir pesta nikah anak domba? Ternyata di sini jelas dikatakan, saudaraku, sebab di tengah-tengah perjalanan rohani mereka, perjalanan ibadah pelayanan mereka di atas muka bumi ini, tersesat dalam omongan yang sia-sia. Coba ulangi 6. Mengapa mereka tidak sampai kepada tujuan akhir, tidak sampai kepada pesta nikah anak domba? Kenapa? Pertanyaannya begitu, kenapa? Lihat jawabannya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Mengapa? Terus Dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. jawabnya adalah sesat dalam omongan yang sia-sia. Itulah apa omongan sia-sia? Pemberitaan firman yang ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua. Pemberitaan 1-2 ayat firman disampaikan, ditambahkan dengan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya atau filsafat-filsafat kosong manusia. Cerita si kancil, cerita menyampaikan 1-2 ayat, lalu disempurnakan dengan pengertian dari cerita si kancil, cerita si buaya, si kura-kura. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saya tidak habis pikir, mengapa hamba Tuhan sibuk mencari anekdot? Mengapa hamba Tuhan sibuk mencari tentang sebuah kisah dan cerita untuk melengkapi sebuah bahan khotbah? Mengapa hamba Tuhan mencari cerita guyon-guyon, cerita lucu-lucu untuk menyempurnakan firman Tuhan dalam khotbahnya? Itulah saudara, kita sekarang ini sedang diluruskan oleh sepotong kayu salib, bagaikan ditusukkan di mulut ular sampai ekornya, supaya ular itu lurus. Hamba Tuhan juga dalam pengajaran yang benar bisa lurus dan benar hanya dengan pengajaran salib, ditusukkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya berharap sidang jemaat dan para pemirsa miliki hati nurani yang murni. Jangan ikuti perasaan. Memang berita salib itulah firman yang sifatnya mengoreksi daging, sakit. Tapi tetap bertahan. Karena saudara harus memiliki hati nurani yang murni. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, inilah omongan yang sia-sia. Ajaran palsu yang menyesatkan, yakni disertakan dengan dongeng nenek tua, isapan jempol, tahayul-tahayul, juga disertakan dengan silsilah-silsilah yang tiada putusnya atau filsafat-filsafat kosong manusia. Sibuk dengan silsilah. Entah silsilah apa saja sibuk. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini dalam setiap pertemuan ibadah, kita sibuk dalam pembukaan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 1-2. 2 Timotius 4 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Ya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akan menghakimi semua orang. Terus. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Lalu
untuk yang kesekian kali Rasul Paulus sebagai bapa yang baik memberi pesan dengan sungguh-sungguh kepada Timotius, anak kekasihnya, demi penyataannya dan demi kerajaannya. penyataan Allah kepada Rasul Paulus, dan itu terjadi ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Di situ dia mendapat penyataan yang heran dari Allah. Itulah perkataan-perkataan yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Jelas itu berbicara soal persekutuan yang indah dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Kalau hubungan suami istri begitu intim, di situ ada perkataan-perkataan yang tidak bisa diucapkan oleh orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, demi itu, demi perkara itu dan demi kerajaan surga, Rasul Paulus memberi nasihat dengan sungguh-sungguh kepada Timotius. Adapun nasihatnya ialah, terus Beritakanlah firman. ya, Siap sedialah, baik atau tidak baik Iya. waktunya. terus Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. ya, demi penyataan Tuhan kepada Rasul Paulus dan demi kerajaan surga, Rasul Paulus menasihatkan supaya Timotius memberitakan firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sama dengan memberitakan salib kepada sidang jemaat. Dapat dipahami, saudaraku? Demi penyataan yang diterima oleh Rasul Paulus dan demi kerajaan surga, Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya Timotius memberitakan dalam pelayanannya, memberitakan pengajaran salib. Sebab Rasul Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dapat dipahami, saudaraku? Berita salib harus disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Puji Tuhan. Memang saat lelah dengar firman secara logika tidak baik untuk menyampaikan salib, tetapi Rasul Paulus mengatakan baik atau tidak baik. Dalam keadaan susah maupun senang, berita salib harus tetap disampaikan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian, nyatakanlah apa yang salah. Nah, ini sudah pasti berita salib. Firman yang sifatnya mengoreksi itu berita salib. Kemudian tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu berita salib. Itu ajaran sehat. Itu seorang penilik, seorang gembala sidang harus berpegang teguh kepada pengajaran salib, ajaran sehat. Sebagaimana Timotius menasihatkan dengan sungguh-sungguh, Timotius, puji Tuhan. Ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, Lah, akan datang waktunya, terus orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. iya, akan datang waktunya, saudaraku, perhatikan baik-baik, akan datang waktunya, akan tiba waktunya, yaitu orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Terus Tetapi mereka akan mengumpulkan Ya. guru-guru sebaliknya, banyak orang nanti di hari-hari terakhir ini mengumpulkan guru-guru palsu. Terus menurut kehendaknya untuk Ya. memuaskan keinginan telinganya. untuk memuaskan keinginan telinga mereka, lebih suka dengan dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat kosong. Itu akan tiba waktunya semacam itu, saudaraku. Banyak orang memalingkan telinga untuk mendengarkan cerita-cerita kosong, isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua dari seorang hamba Tuhan, nabi palsu. Akan tiba waktunya. Dan hari-hari ini itu sedang marak. Sebab itu, Rasul Paulus dengan tegas memberi nasihat kepada Timotius dalam pelayanannya, memberitakan salib. Kalau salah ditegur. Kemudian baik atau tidak baik, tegur saja.
Nggak usah takut. Kaya miskin, tua muda, kalau salah tidak sesuai dengan ibadah dan pelayanan, ajaran sehat, tegur saja. Nggak usah takut. Hamba Tuhan nggak perlu takut sama orang kaya. Yang memelihara hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus. Dengan ajaib. Hamba Tuhan tidak boleh memandang muka. Sidang jemaat juga tidak boleh memandang muka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, akan datang waktu hal yang seperti itu. Tetapi walaupun waktu itu akan datang, bagi kita tetap berpegang teguh kepada ajaran sehat. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Menjadi makanan kegemaran bagi kita semua. Santap, nikmati saja. Tidak usah bersungut-sungut. Itu maksudnya nikmati. Kalau bersungut-sungut saat makan berarti tidak dinikmati. Jangan bersungut-sungut. Artinya nikmati saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, tujuan nabi-nabi palsu dengan ajaran palsu mereka. 2 Petrus 2. Ayat 1-2 dulu ya. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Iya. demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di hari-hari terakhir ini juga akan bermunculan guru-guru palsu. Jadi memang guru palsu ini sudah sejak dari dahulu. Terus Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. omongan yang sia-sia. Pengajaran palsu yang disampaikan nabi palsu, omongan sia-sia. Amin, saudaraku. Terus Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. terus Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. ya, puji Tuhan. Saudaraku, di hari-hari terakhir ini nanti banyak nabi-nabi palsu memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Menyesatkan, tadi menyesatkan itu tidak sampai kepada tujuan akhir. Mengapa? Karena omongan sia-sia. Omongan sia-sia itulah ajaran palsu. Firman ditambahkan dongeng nenek tua. Satu ayat firman ditambahkan dengan silsilah-silsilah yang tiada putusnya atau filsafat-filsafat kosong. Amin. Tidak sampai kepada pesta nikahan anak domba. Sama dengan tidak setia, sama dengan pembuat kejahatan. Tetapi anehnya, ayat 2, Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. tapi anehnya banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Puji Tuhan. Sebetulnya perlu saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan dan saya sampaikan dengan tandas. Puji Tuhan. Dengan terpaksa saya harus sampaikan, kalau hamba Tuhan menyampaikan 1-2 ayat firman, lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol, ditambahkan dengan dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat kosong, silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya, itu adalah hamba Tuhan melayani tetapi dengan hawa nafsu. Itu nafsu daging. Jelas, ayat 2 baca, ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai Iya, hawa itu nafsu. hawa nafsu daging, saudara. Amin. Ayat 3. Nah, Dan- inilah tujuan mereka dengan pengajaran palsu. Terus, Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. iya, terus. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Tujuan nabi-nabi palsu dengan omongan yang sia-sia, itulah pemberitaan firman yang ditambahkan dengan dongeng nenek tua, cerita-cerita isapan jempol. Tujuannya adalah untuk mencari untung. Untuk mencari untung. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mereka mencari untung dari ajaran palsu, omongan sia-sia.
Itulah firman yang ditambahkan dengan dongeng nenek tua tadi. Amin, saudaraku. Amin. Cerita isapan jempol. Itu tujuan mereka. Jadi sudah jelas. Ajaran palsu, nabi palsu melayani dengan hawa nafsu. Itu nafsu daging, keinginan daging semata. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14. Mata mereka penuh nafsu zina. Lihat, mata mereka penuh dengan nafsu zina. Puji Tuhan, mata mereka penuh dengan nafsu zina. Puji Tuhan, mata mereka tidak tertuju kepada salib Kristus, ajaran sehat. Melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Lihat, mata dari nabi-nabi palsu penuh dengan nafsu zina. Artinya, mata mereka tidak mengarah kepada korban Kristus. Tidak mengarah kepada ajaran sehat. Yaitu melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Mengapa? Terus, Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. yaitu karena mereka tidak jemu berbuat dosa. Antara lain satu. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Antara lain satu. Nabi-nabi palsu itu dengan ajaran palsu memikat orang-orang yang lemah imannya. Jadi memang dengan ajaran palsu, maksudnya dengan cerita isapan jempol ini, maka sanggup memikat orang-orang yang lemah imannya. Memang kalau dengan cerita isapan jempol, banyak jiwa-jiwa terpikat. Bisa sampai ribuan jemaat dalam satu gereja. Beda dengan pengajaran sehat. Terlalu sedikit dapat dipahami. Tapi dengan ajaran palsu, cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, sibuk dengan ajaran palsu yang pertama, sibuk dengan ajaran palsu yang kedua, saudari nabi palsu, akan mudah memikat orang-orang yang lemah imannya. Contoh iman yang lemah imannya, contoh iman yang lemah, iman yang hanya kepada perkara-perkara lahiriah, berkat-berkat. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Kemudian yang kedua, Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. hati mereka terlatih dalam keserakahan, loba, tamak, cinta akan uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah dua ajaran palsu dari nabi-nabi palsu sebagai cara untuk menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga dengan dua cara dari ajaran palsu ini nanti domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Sama dengan diterkam dan mencerai-beraikan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Nah, sekarang bagi kita ini sudah menjadi perhatian serius. Oleh sebab itu, perhatikanlah jalan keluarnya. Puji Tuhan, jalan keluarnya. 1 Korintus 1. Saudara berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara tidak bangga kalau saya menyampaikan ajaran palsu? Tapi saudara harus bangga kalau saya tetap mengajarkan ajaran sehat. Kalau saudara bangga dengan ajaran palsu, ajaran yang tidak sehat, itulah ajaran yang pertama dari nabi palsu. Sibuk soal mengadakan mukjizat. Kemudian ajaran palsu yang kedua dari nabi palsu, firman Tuhan lalu disempurnakan dengan cerita isapan jempol, dongeng nenek tua. Itu ditujukan hanya kepada mereka yang imannya lemah. Dan itu cara untuk memikat banyak jiwa, sehingga banyak jiwa nanti di dalam gereja. Tapi lihat, jiwa-jiwa semacam ini tidak sampai kepada tujuan akhir. Karena mengapa? Di tengah jalan, di tengah-tengah perjalanan rohani mereka tersesat. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Tapi kita bersyukur. Tidak sia-sia pengorbanan kita semua. Amin. Amin. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Baca.
Demikian firman Tuhan, Ya. hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, baca. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, Ya. dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Terus, Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Ya. Dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. terus. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Ya, Allah. perhatikan baik-baik. Keinginan dari sidang jemaat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan persis seperti keinginan dari orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi menghendaki tanda ataupun musisat-musisat semata, sama dengan tidak menghendaki pengajar salib. Kemudian strip yang kedua, orang-orang Yunani mencari hikmat. Puji Tuhan, mencari hikmat. Sehingga persis seperti ahli Taurat, mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku. Hanya sebatas sebuah pengetahuan semata. Amin, saudaraku. Amin. Biasanya orang semacam ini sibuk mencari puji-pujian dan hormat bagi dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak peduli. Ia tetap memberitakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan, baik terhadap orang Yunani maupun terhadap Yahudi. Dengan demikian, Rasul Paulus memiliki pendirian yang teguh. Kita juga harus memiliki pendirian yang teguh, berpegang teguh kepada pengajaran salib, pengajaran yang sehat. Itulah pengajaran salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, sebentar ya. Baca. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Iya, baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Nah, sepak terjang pelayanan Rasul Petrus ini sama seperti model pelayanan Rasul Paulus. Sebab di sini dikatakan Rasul Petrus berkata, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Di tengah-tengah pemberitaan firman, di tengah pelayanan dalam pemberitaan Injil. Tidak sibuk dengan dongeng nenek tua, tidak sibuk dengan cerita isapan jempol, tidak sibuk dengan silsilah-silsilah yang tidak putusnya, tidak sibuk dengan filsafat-filsafat kosong. Ini sama artinya memiliki pendirian yang teguh. Sekalipun sidang jemaat di tengah ibadah pelayanan hanya merindukan musisat, hanya merindukan pengetahuan semata. Ini loh hebatnya Rasul Petrus, sama dengan Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Amin. Terus, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. iya. Terus, Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali untuk yang kedua kali, biar kita berpegang teguh kepada pengajaran yang sehat. Puji Tuhan, nikmati saja ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jauhilah tahayul Iya, dan dongeng nenek-nenek tua. iya, Latihlah dirimu beribadah. iya. Puji Tuhan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi pemberitaan firman, pemberitaan 1-2 ayat firman yang ditambahkan dengan cerita isapan jempol, koma, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul. Menyingkirlah dari sana. Amin, saudaraku. Menyingkirlah dari pemberitaan firman yang disertai dengan cerita isapan jempol. Menyingkirlah dari pemberitaan firman yang disertai dengan dongeng nenek tua. Menyingkirlah dari pemberitaan firman yang disertai dengan filsafat kosong. Dengan jalan, latihlah dirimu beribadah. Dengan cara, latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Lihat, kehidupan yang terlatih di tengah ibadah. Kehidupan seseorang dalam ibadah yang terlatih. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup Ya, ibadah yang terlatih.
di dalam kehidupan seseorang. Kita lihat dalam ayat 6, baca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. akan memberi keuntungan besar. Terus, Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. lihat, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Oleh sebab itu, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Makanan itu menuju kepada ajaran sehat. Melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian pakaian itu menuju kepada kasih dari Allah Bapa. Sanggup menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan. Itu yang terpenting. Itu ibadah yang terlatih. Karena kita harus sadar. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan kembali kepada Tuhan tidak bawa apa-apa. Jadi kalau sibuk soal perkara lahiriah, itu bukan hamba Tuhan yang terlatih di tengah ibadah. Kalau sibuk dengan musisat, sibuk dengan berkat, itu bukan sidang jemaat yang terlatih dalam ibadahnya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini ibadah yang terlatih. Amin, saudaraku. Kita kembali membaca 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Lihat, latihan badani terbatas. Terlatih dalam bentuk secara jasmani. Ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Walaupun terlatih, liturgisnya terlatih, teratur, tapi terbatas. Ini sama dengan ibadah liturgis, ibadah Taurat. Itu bukan hakikat dari ibadah. Bukan hakikat dari keselamatan. Tapi itu merupakan bayangan yang tidak bisa diraih manusia. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. ya, Karena mengandung janji, Ya. baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. puji Tuhan, ibadah yang terlatih. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, karena ibadah yang semacam itu mengandung janji dan kuasa. Baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mengandung janji, mengandung kuasa. Baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk sekarang, diberkati, dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Masa yang akan datang, bahagia bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Memiliki pendirian yang teguh. Jangan sampai kita sesat di tengah jalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah ibadah ini sampai kepada tujuan akhir pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah penilik-penilik yang dimaksud, yang diangkat oleh Yusuf. Minggu depan kita akan melihat tugas dari penilik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.